الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين أيها الناس عباد الله معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memerintahkan kepada segenap hambanya untuk berbuat al-ihsan, berbuat baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kalian untuk berlaku adil dan berbuat baik. Wa qala wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, berbuat baiklah sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperlakukanmu dengan baik. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya akan memberikan balasan kebaikan pula atas perbuatan baik yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Qala Allah, hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Bukankah balasan kebaikan melainkan kebaikan pula? Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan kejelekan atas kejelekan yang dilakukan oleh hambanya, ia pun akan memberikan balasan kebaikan atas perbuatan baik yang dilakukan oleh hambanya. Liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Dan demikian itu agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada orang-orang yang berbuat kejelekan atas apa yang mereka perbuat, dan Allah Azza wa Jalla akan memberikan kebaikan atas kebaikan yang hamba-hambanya perbuat. Karena tentunya al-ihsan wal isa'ah, berbuat baik, berbuat jelek, al-hasanah was sayyi'ah adalah dua perkara yang berbeda. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tidaklah sama antara kebaikan dan kejelekan, yang mana tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi mereka-mereka yang berbuat al-ihsan. Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi mereka-mereka yang berbuat baik. Na'am ibadallah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan untuk berbuat al-ihsan kepada segenap hambanya terhadap segala sesuatu. Sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis Abi Ya'la Shaddad bin Aus yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, Inna Allaha kataba al-ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan untuk berbuat al-ihsan, berbuat baik atas segala sesuatu. Segala macam perkara diperintahkan seorang hamba untuk berbuat al-ihsan, berbuat baik, baik dalam urusan ibadah
ataupun dalam urusan al-muamalah. Di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala diperintahkan seorang untuk berbuat ihsan. Dan bagaimana bentuk ihsan di dalam ibadah ialah dengan mengerjakan ibadah tersebut ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Mengerjakannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengerjakan ibadah tersebut sesuai dengan tuntunan dan ajaran yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, "Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Tentu barang siapa yang dia memasrahkan wajahnya kepada Allah, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala di dalam beramal, di dalam beribadah, wa huwa muhsin, dalam keadaan dia berbuat ihsan, berbuat baik, yakni mencocoki sesuai dengan ajaran dan tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baginya pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak perlu takut dan bersedih. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa." Barang siapa yang dia memasrahkan wajahnya kepada Allah dalam keadaan dia berbuat ihsan, maka sungguh ia telah berpegang teguh dengan tali Allah yang sangat kokoh. Na'am ibadallah. Karena demikianlah suatu amalan, suatu ibadah, jika tidak dilandasi dengan dua perkara tersebut, al-ikhlas wal mutaba'ah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya ibadah tersebut tidaklah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan pelakunya tidak berbuat ihsan di dalam ibadahnya. Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah ikhlas karenanya. Qala Allah, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar beribadah hanya kepada Allah, mengikhlaskan ibadah hanya untuknya. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Beribadahlah kalian kepada Allah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan ikhlaskan ibadah tersebut untuknya. Qala Allah, "Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ia beramal dengan amalan salih dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Demikian pula dituntut dalam ibadah itu al-mutaba'ah, mengikuti tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala seorang mengadakan suatu perkara yang baru di dalam ibadah yang tidak ada landasan perintah ataupun tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia tidak berbuat ihsan di dalam ibadahnya dan ibadahnya tersebut akan tertolak. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha fi sahihain, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang melakukan suatu amalan, berbuat suatu ibadah, ketaatan lillah yang tidak ada landasan perintahnya dari kami, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tertolak. Ibadallah, adapun al-ihsan di dalam muamalah, berbuat baik di dalam seorang bermuamalah, berhubungan, berinteraksi dengan sesama makhluk, baik kepada sesama manusia ataupun binatang, maka ini adalah merupakan sifat yang mulia dan akhlak yang terpuji, yang mana macam-macamnya, ragamnya sangatlah banyak. Di antaranya ialah berbuat ihsan kepada kedua orang tua, kepada karib kerabat, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada tetangga, kepada teman, kepada orang yang melakukan atau berada di dalam perjalanan, demikian pula kepada budak-budak atau para pembantu. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua dengan berbakti kepada keduanya, mentaati keduanya, tidak berbuat durhaka. Wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba, dan juga dengan karib kerabat.
Berbuat baik kepada karib kerabat dengan menyambung hubungan silaturahim. Bahkan memutusnya adalah merupakan dosa yang besar, di mana Nabi SAW katakan, la yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan silaturahim. Demikian pula wal yatama, berbuat ihsan kepada anak-anak yatim dengan menyantuni mereka, memberikan kasih sayang kepada mereka, bahkan berlaku zalim kepada mereka anak-anak yatim dengan merampas atau memakan harta yang mereka miliki. Allah Subhanahu wa taala telah berikan ancaman yang sangat keras. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, hakikatnya ia telah memasukkan ke dalam perutnya api neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan, wa ammal yatima fala taqhar. Adapun terhadap anak yatim, janganlah engkau menghardiknya, janganlah engkau mencelanya, namun berikan kasih sayang kepada mereka, berikan santunan kepada mereka. Nabi SAW katakan, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang-orang yang menyantuni, yang menanggung anak yatim seperti ini di surga. Beliau mengisyaratkan dengan dua jarinya, telunjuk dan jari tengah, menunjukkan dekatnya kedudukan derajat seorang yang sanggup menyantuni anak-anak yatim. Demikian pula kepada al-masakin, berbuat al-ihsan kepada orang-orang miskin, yaitu dengan berinfak, bersedekah, memberikan harta yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita berikan kepada mereka. Maka dengan menahan harta yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, tidak kita infakkan, tidak kita sedekahkan kepada orang-orang fuqara dan masakin, ini bentuk isaah, perbuatan buruk yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan ancaman. Innal ladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Sungguhnya orang-orang yang menimbun emas dan perak, yaitu harta kekayaan yang dimilikinya, dia tidak mau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka berikanlah kabar gembira kepadanya dengan azab yang sangat pedih. Demikian pula kepada al-jiran, kepada tetangga yang dekat ataupun yang jauh, di mana kita diperintahkan untuk berbuat ihsan. Dalam hadis Abi Shuraih Al-Khuzai yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW menyebutkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarih. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbuat ihsan kepada tetangganya, berbuat baik kepada tetangganya dengan memberikan rasa aman dan nyaman. Maka dengan memberikan rasa takut dan khawatir kepada tetangga, ini bentuk isaah, bentuk perbuatan buruk yang juga Nabi SAW telah berikan ancaman atas perbuatan ini. La yadkhulul jannata man la ya'man jarahu bawa'iqahu. Tidak akan masuk surga siapa-siapa yang tetangganya tidak merasa aman dari kejelekan gangguan-gangguannya. Demikian pula berbuat al-ihsan kepada as-sahib, kepada teman, di dalam bergaul kepada mereka, menjalin hubungan pertemanan, hendaklah dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian agar terus hubungan tersebut bisa terus-menerus bersatu dan tidak terpisah. Tatkala tidak dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka satu hubungan kasih sayang, pertemanan di dunia akan berubah menjadi kebencian dan permusuhan kelak di akhirat. Allah Subhanahu wa taala katakan, al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Orang-orang yang saling menyayangi, saling mengasihi, berteman di dunia, kelak di akhirat akan saling membenci, saling bermusuhan sebagian mereka dengan sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa, yang menjalin hubungan kasih sayangnya, pertemanannya di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kepada Ibnu Sabil, orang yang berada di dalam perjalanan, diperintahkan kita untuk berbuat ihsan kepada mereka. Tatkala habis perbekalan mereka, maka berikan bantuan. Atau tatkala mereka meminta ditunjukkan arah suatu tempat, maka tunjukkan arah yang benar. Ini juga bentuk dari al-ihsan kepada mereka. Demikian pula kepada milkul yamin, yaitu kepada budak ataupun pembantu. Diperintahkan kita untuk berbuat ihsan kepada mereka dengan tidak memberikan beban yang mereka tidak mampu untuk dilakukan.
Demikian pula ibadallah, kita diperintahkan pula untuk berbuat ihsan kepada al-bahaim, kepada binatang-binatang, yang mana itu juga termasuk dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, yaitu di antara bentuk dari al-ihsan kepada mereka, kepada binatang-binatang peliharaan, ialah dengan memberikan makan, tidak menelantarkannya begitu saja, mengurungnya, tidak diberikan makanan dan minuman. Nabi SAW menyebutkan, "Udzibat imra'atun fi hirratin habasatha." Ada seorang wanita yang diazab dikarenakan seekor kucing yang ia kurung. La hiya at'amatha wa la hiya tarakatha ta'kulu min khashashil ard. Tidaklah wanita tersebut memberikan makanan kepada kucing yang dia kurung, tidak pula dia membebaskan agar kucing itu bisa mencari makannya sendiri, namun dia menyiksanya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun berikan hukuman azab kepada wanita tersebut atas perbuatan yang dia lakukan, menyakiti dan menyiksa binatang. Demikian pula tatkala menyembelih binatang sesembelihan, diperintahkan kita untuk berbuat ihsan dengan mempertajam pisau yang digunakan untuk menyembelih dan menenangkan binatang sesembelihan, sebagaimana kelanjutan dari hadis Abi Ya'la yang telah lalu penyebutannya. Nabi SAW katakan, "Idza dzabhtum fa ahsinu dzibha wal yuhidda ahadukum syafratah wal yurih dzabihatah." Apabila salah seorang di antara kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik, yaitu dengan mempertajamkan pisau dan menenangkan binatang sesembelihan. Alhamdulillahilladzi qada ala kulli makhluqin bil fana wa tafarrada bil 'izzi wal baqa, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul asmaul husna, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu hudatul anami wa masabihud dunya, amma ba'd. Ibadallah, sungguh perkara al-ihsan di dalamnya terdapat faedah dan manfaat yang sangat banyak yang dapat diraih oleh mereka-mereka yang mau menghiasi diri dengan sifat yang terpuji dan akhlak yang mulia ini, yaitu al-ihsan. Di antara dari faedah manfaat yang dapat diraih ibadallah ialah dengan berbuat al-ihsan adalah merupakan jalan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla katakan, "Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin." Sesungguhnya rahmat Allah sangatlah dekat terhadap hamba-hambanya yang berbuat al-ihsan. Demikian pula faedah yang lain ibadallah, bahwasanya berbuat al-ihsan adalah jalan untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kalian, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai hamba-hambanya yang berbuat baik. Bahkan al-ihsan ibadallah adalah merupakan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah fa'atabahum bima qalu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalika jazaa'ul muhsinin. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan pahala untuk mereka atas apa yang mereka ucapkan, berupa surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang berbuat al-ihsan. Demikian pula dari faidah yang lain ibadallah, dengan seorang berbuat al-ihsan, niscaya dia akan mendapatkan ilmu dan pemahaman terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin." Tatkala ia sudah sampai pada usia yang cukup, yaitu Nabi Yusuf alaihi salam, maka kami berikan kepadanya ilmu dan pemahaman, dan demikianlah kami berikan balasan untuk orang-orang yang berbuat al-ihsan. Demikian pula ibadallah, dengan seorang berbuat al-ihsan, ini adalah merupakan sebab di mana Allah Subhanahu wa taala akan menyertai hambanya tersebut, yaitu di mana Allah akan memberikan bantuan di saat hambanya membutuhkan bantuannya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan di saat hambanya membutuhkan pertolongannya. Wa ahsinu innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah Subhanahu wa taala katakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama hamba-hambanya yang bertakwa dan mereka-mereka yang berbuat al-ihsan. Aku qouli hadza